Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan komputasi geofisika dan kita akan melakukan pemrograman Python kembali dengan topik pengolahan sinyal digital. Oke, kita mulai dengan browser kalian buka ke arah Google Drive dan kita buat kembali Google Collaboration-nya, programnya. Di sini saya sudah membuatkan program untuk analisa sinyal digitalnya. Itu ada dua. Yang pertama adalah membuat sinyal digital, yang kedua adalah melakukan proses filter dari sinyal digital tersebut. Silakan nanti dibuat programnya sebagai tugas. Oke, yang di sini saya jelaskan terkait dengan program ini seperti apa. Jadi teman-teman masukkan modulnya atau library-nya adalah ini, dua ini ya. Itu adalah NumPy dan Matplotlib ya. Jadi NumPy untuk numerical numerik, nanti data-data yang dalam list atau tuple, atau nanti ada persamaan-samaan yang menggunakan sinus, cosinus, kita menggunakan NumPy. Matplotlib adalah untuk ngeplot secara grafik ya. Di sini yang bagian pertama adalah teman-teman kita buat parameter sinyal digital. Itu ada amplitudo, di sini ada A. Ya, ini unitless atau tanpa unit, kemudian tanpa satuan, yang kemudian frekuensi ya, F0 dan Fs. F0 adalah frekuensi natural dengan satuannya jelas, kalau frekuensi adalah hertz ya. Dan di sini juga frekuensi sampling ya. Karena kita akan memproses sinyal analog menjadi sinyal digital atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital ya. Kita bikin frekuensi samplingnya adalah ini juga 2000 Hz ya, satuannya adalah Hz. Oke. Jadi nanti kalau diketahui amplitudenya 1, frekuensi naturalnya atau F0-nya adalah 100 Hz, sedangkan frekuensi samplingnya adalah 2000 Hz. Oke. Ya. Terkait apa itu frekuensi natural, frekuensi sampling, nanti teman-teman bisa cari ya di referensinya. Nanti bisa kita diskusikan terkait hal ini. Kemudian karena kita mau memproses dari sinyal analog ke digital menggunakan diskretisasi, maka kita menggunakan istilah N ya. N ini adalah sampling interval atau waktu samplingnya ya. Ini adalah N, kita bikin waktu samplingnya adalah nilainya bulat ya karena dia ingat untuk diskretisasi itu dia integer ya, bukan dia nilainya bukan yang desimal atau infinite ya seperti sinyal analog. Jadi kita bikinnya integer di sini. Kemudian ada nilai 10 dikalikan Fs per F0 atau frekuensi sampling per F0. Nah, persamaan ini sebenarnya persamaan yang diambil untuk membuat fungsi sampling ya, untuk supaya sinyalnya itu tidak terjadi aliasing ya, karena frekuensi Nyquist-nya itu adalah frekuensi sampling per frekuensi natural. Nah, terkait Nyquist apa dan terkait aliasing itu adalah tidak terjadinya perubahan bentuk sinyal digital ya, tidak memiliki bentuk yang sama dengan sinyal analog atau sinyal kontinunya. Dan untuk menghindari itu kita lakukan analisa frekuensi sampling. Di sini kita menggunakan frekuensi sampling dibagi dengan frekuensi natural ya, dikalikan 10. Jadi 10 kalinya Fs per F0. Kemudian karena kita menggunakan sinyal kontinu juga untuk menampilkan datanya, maka kita menggunakan waktu, di mana waktunya kita bikin saja dia range dari nilai fungsi sampling per fungsi frekuensi samplingnya ya. Oke. Di sini ada parameter sinyal ya. Parameter sinyalnya apa saja? Sinyalnya itu kita buat dari sinyal 1 itu ada amplitudo. Ingat rumus persamaan gelombang ya. Itu adalah A sin 2pi Ft ya. Kalau teman-teman buka kembali ya, persamaan gelombang itu adalah A sin 2pi Ft ya. Dimana A itu adalah amplitudo ya, ini kita buat satu amplitudonya. Nanti kalau ada soal yang berbeda amplitudonya 5, 3, silakan dimasukkan nanti di sini ya gitu. Oke. Nah, buat amplitudonya sini 1, kemudian sin 2, pi-nya itu 3,14 apa 22/7 ya, NP pi, kemudian dikalikan dengan frekuensi natural dikalikan dengan waktunya. Ini udah ada semua ya, F0-nya di sini ya, dan waktunya sudah ada juga di sini ya. Oke, ini adalah waktunya ya. Kemudian kita juga buat sinyal kedua. Sinyal kedua itu adalah
fungsi sinyalnya sama ya, A sin 2π/ft, cuma amplitudenya kita kalikan 4 ya, jadi lebih besar nanti amplitudenya. Kemudian frekuensinya kita kalikan 3, jadi frekuensi naturalnya ini 3 kalinya atau 300 Hz ya. Amplitudenya dikalikan 4 berarti 4 nanti nilai amplitudenya. Kemudian kita jumlahkan sinyal totalnya, atau kita gabungkan kedua sinyal ini, kita jumlahkan menjadi satu sinyal. Jadi nanti kita lihat apakah bentuknya seperti apa ya hasil gabungannya. Nah, tadi dalam teori kita sudah saya sampaikan juga bahwa untuk melihat sinyal itu apakah dia memiliki gabungan sinyal atau tidak, atau dia frekuensinya berbeda atau tidak, kita menggunakan phase Fourier transform ya, atau Fourier transform untuk melihat dari fungsi frekuensinya. Jadi fungsi amplitude waktu menjadi intensitas amplitude menjadi frekuensi ya. Kita menggunakan phase Fourier transform di sini. Jadi phase Fourier transformnya di sini ft kita tuliskan saja menggunakan nampai. Nah, nampainya kita ambil fungsi fft.rfft ya. Nah, SNT ini adalah sinyal totalnya. Jadi sinyal total tadi penggabungan sinyal 1 dan sinyal 2 kita jumlahkan, kita FFT-kan ya. Ya. Oke, kemudian kita bikin frekuensinya. Frekuensinya adalah hasil dari FFT RFFT. Ini adalah kode untuk fungsi FFT ya. Untuk frekuensi, yang ini proses Fourier transformnya ya. Jadi waktu sampling dan delta ya. Delta per fs-nya ini adalah selisih antara atau rasio 1 banding fungsi frekuensi samplingnya. Kemudian fungsi magnitudenya, kita amplitudenya atau intensitasnya kita bikin seperti ini, 2 kali absolut dari fungsi frekuensi dibagikan samplingnya ya, sampling waktunya. Nah, nanti kita hitung bahwa fungsi magnitud nolnya itu per 2-nya itu berapa ya nanti. Oke, dengan syarat atau kondisi if n-nya itu modulus dari 2 atau tidak sama dengan 0, maka sinyal frekuensi magnitudnya itu adalah -1 ya per sama dengan 2 gitu ya. Ini adalah komponen Nyquist untuk n genap ya. Jadi untuk variabel yang genap nanti dia fungsinya adalah seperti ini. Yang ganjil nggak perlu ya, yang ganjil. Oke. Kemudian kita plot grafiknya dengan menggunakan matplotlib. Di sini kita bikin figure axis itu sama dengan plot. PLT-nya adalah dari matplotlib ya. Subplot itu 41 itu adalah posisi ya. Posisinya 1, kemudian 4 kolom ke bawah ya. Ke kanannya 1 aja. Jadi vertikalnya ada 4, tapi kolomnya cuma 1. Figure size-nya kita bikin 8:8. Jadi kalau kekecilan atau kegedean bisa diatur di sini. Kemudian sinyalnya itu kita tampilkan ada sinyal 1, sinyal 2, sinyal gabungan, dan magnitude dari fungsi frekuensinya. Terus title-nya ini bikin sendiri bebas ya. Ada sinyal data, sinyal noise, sinyal data plus noise, spektrum, frekuensi. Ya, kemudian labelnya juga waktu ya. Ini ada waktu dan frekuensi. Jadi kalau nanti tabelnya ngikutin bentuknya seperti itu. Ya, labelnya nanti amplitude, dan intensitas ya. Untuk terakhir nanti adalah frekuensi dan intensitas. Nah, nanti kita looping di sini ya. Ada for i ax to ax in enumerated axis ya. Jadi kita ambil jika i kurang dari 3 maka plot gambar i ya supaya iterasi gambarnya bagus, atau ax plot f sinyal i ya, color warnanya merah ya. Oke. Nah, ini pastikan mulai dari 0 ya sampai dengan Nyquist-nya ya, frekuensinya. Ax set x limit ya 0, fs per 2. Oke. Kemudian titelnya kita masukkan, labelnya kita masukkan x dan y labelnya. Oke, kita bikin tight layout supaya dia rapi dan kita show ya hasilnya. Silakan dicoba membuat programnya. Oke, setelah berhasil kita coba running dulu apakah programnya berjalan atau tidak. Kalau terjadi error, pastikan errornya itu teridentifikasi dari warning yang di bawah ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah sinyal data kita ya, itu yang sinyal yang pertama di mana frekuensinya adalah naturalnya 100 Hz ya.
Yang ini 100 Hz, kemudian amplitudenya 1 ya. Kalau kita lihat di sini sinyal ini, nah ini amplitudenya 1 ya. 1 plus minus 1 ya. Jadi yang positifnya 1, negatifnya 1. Sesuai dengan fungsi sinyal yang pertama tadi ya. Ini ya. Ini yang A sin 2pi ft. Oke. Nah, ini sinyal pertama, sinyal data kita. Misalkan kita punya sinyal data seperti ini. Kemudian kita punya sinyal 2. Sinyal 2 kita bikin sebagai sinyal noise ya, yang amplitudenya 4 kalinya ya, ini ya. Sinyal 2 amplitudenya 4 kalinya dan frekuensinya 3 kalinya. Nah, ini adalah sinyal 2 atau sinyal kita bikin dia sebagai noise ya, misalkan terekam ya. Nah, sinyal total yang terekam di data kita itu adalah sinyal gabungan penjumlahan. Oke, nah ini sinyal noise-nya muncul seperti ini, dia frekuensinya lebih tinggi ya. Amplitudenya 4 kalinya ya. Jadi 2,5 ya dikali tadi amplitude awal. Oke. Kemudian sinyal data plus sinyal noise. Nah, kita gabungkan menjumlahkan sinyalnya. Maka ini kalau kita zoom nih nilainya 4 nih ya, karena akan plus minus 4 tadi ya. Amplitudenya 4 kalinya. Nah, ini kalau kita gabungkan sinyal data plus noise, maka bentuknya seperti ini ya. Coba kita lihat lagi, yang ini sinyal datanya, kita tambahkan dengan sinyal noise-nya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah ya, bentuknya penjumlahan antara sinyal data dan noise. Ini adalah sinyal yang terekam di penerima receiver kita ya, entah itu data gravity, magnetik, ataupun seismik, semua adalah gabungan antara noise dengan data. Nah ini contohnya, dia tergabung antara data dan noise. Kita tidak bisa secara visual memastikan bentuk datanya itu seperti apa. Nah, untuk memastikan bentuk datanya seperti apa, di awal kita harus melakukan transformasi dulu, Fourier. Dan kalau kita transformasikan si sinyal data plus noise-nya ini, maka kita tampilkan bentuk spektrum frekuensi dan intensitas amplitudenya, maka nah kita lihat di sini ada yang frekuensinya 100 nih ya, di sini 100, dan di sini ada yang frekuensinya tadi 3 kalinya 300, berarti ya di sini 300. Nah, itu sesuai dengan program yang tadi kita buat ya, ada sinyal 1 yang frekuensinya itu 100 dengan amplitudenya dia adalah 1 ya di sini, dan sinyal 2 dengan frekuensi di 3 Hz dan amplitudenya di 4 ya, intensitas amplitudenya di 4. Nah, ini ada 2 sinyal. Nah, kita ibaratkan sinyal data kita ada di sebelah sini, sedangkan ini noise frekuensi tinggi misalkan ya. Di data seismik seperti itu rata-rata. Nah, kita bisa lakukan filter sehingga yang hanya muncul adalah sinyal yang data saja, yang noise ini kita buang bisa. Nah, nanti di program berikutnya kita akan coba membuat fungsi filter. Dicoba dulu untuk yang program yang pertama. Oke, kalau sudah kita lanjut ke program yang berikutnya, itu adalah melakukan proses filter data sinyal. Jadi kita buat programnya di sini. Seperti yang pertama tadi itu ada import numpy as np ya, numpy kita masukkan numpy-nya, kemudian matplotlib library-nya ya, as plt di sini, kemudian fungsi sinyalnya ini kopas saja dari yang pertama ya, karena variabelnya sama yang di atas ya. Kemudian membuat sinyal juga sama. Nah, bagian di sini mungkin FFT-nya hanya bagian sinyalnya saja ya, kita FFT, kemudian ini juga sama ya. Nah, di sini bagian yang paling terpenting adalah bagian sebelah sini, kita melakukan modifikasi untuk tambahkan filter. Di sini ada low pass filter ya. Jadi filter itu macam-macam, ada high pass, low pass, ada band pass ya. Jadi dia dua-duanya low sama high, diloloskan atau di cut bisa juga. Tapi yang kita pakai ini filter low pass ya di sini ya. Itu menggunakan cut off frekuensinya ada di frekuensi data. Ya, jadi kalau frekuensi datanya 20, 30 nanti masukkan ke sini. Nah, sedangkan kita sudah tahu frekuensi natural data kita adalah 100 Hz ya, atau F0 ini frekuensi naturalnya. Maka nanti kita masukkan di sini F0-nya untuk cut off frekuensi datanya. Nanti yang filter baru nanti kita copy dulu datanya supaya nggak hilang ya. Nah, baru kita potong ya nanti sesuai dengan cut off-nya. Jadi lebih besar daripada cut off ya. Hilangkan frekuensi di atas cut off ya. Cut off-nya 10 Hz, berarti 10 ke atas itu kita filter atau kita buang. Oke. Nah, kita buat sama dengan 0 ya. Kita buat sama dengan 0 di sini untuk filter frekuensinya. Nah, kita balikan lagi dari fungsi frekuensi intensitas amplitude menjadi fungsi waktu ya. Waktu sampling ya ke amplitude ya. Nanti
magnitudo spektrumnya kita tunjukkan, hasil dan ini untuk yang sama ini programnya dengan yang sebelumnya. Kita mau melihat frekuensi sebelum dan sesudahnya ya. Kemudian yang difilter ini untuk yang sebelum difilter ya. Ini untuk yang sebelum difilter, magnitudonya atau intensitas amplitudenya. Yang sini bagian yang sebelah sini yang sudah untuk difilter. Jadi kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah difilter seperti apa ya. Silakan dibuat programnya. Kemudian kita lanjutkan untuk plottingnya. Ini sama plottingnya, cuman bagian sebelah sini plot datanya kita tambahkan fungsi sinyal waktu ya. Kemudian fungsi sinyal frekuensi terhadap magnitudo ya, atau nanti intensitasnya, waktu dengan sinyal yang sudah difilternya ya, frekuensi dengan amplitude yang sudah difilter ya. Nah, kita bikin plot gambarnya ya seperti ini. Oke. Kemudian kita plot tight layout ya, supaya dia gambarnya rapi dan show kita tampilkan. Oke. Kita coba running di sini, apakah berhasil ya. Ya, ini kalau sudah berjalan seperti ini, jadi ini sinyal awal ya. Sinyal data kita yang tadi antara gabungan sinyal data dan noise ya. Kemudian kita lihat spektrumnya tadi di awal seperti ini. Nah, ini yang mau kita filter di frekuensi yang tinggi ini ya. Nah, kita filter tadi sudah dilakukan di codingnya, maka nah sinyal hasil filternya seperti ini. Jadi sudah kembali ke sinyal data. Nah, sinyal ini yang bisa kita analisis nantinya. Nah, kalau kita buktikan ya sinyalnya, nah nyata yang muncul hanya sinyal yang di frekuensi 100 Hz ya. Oke, intensitas amplitudonya di satu ya amplitudonya. Nah, ini sesudah data kita ambil ya. Oke, berarti datanya sudah kita ambil. Nah, kalau kasusnya kebalik, misalkan kita mau ambil, misalkan data kita ternyata di sini ya. Nah, berarti kita menggunakan tadi filternya kita ganti ya. Filternya adalah filter high pass ya. Tadi low pass karena kita meloloskan frekuensi yang rendah ya, meloloskan frekuensi yang 100 Hz, yang kita buang adalah frekuensi yang tinggi. Nah, kalau mau kebalik, kita mengambil yang tingginya, kita pakai filter high pass ya. Jadi frekuensinya cut off-nya berapa misalkan. Nah, kita balik ya. Jadi frekuensi lebih kecil daripada cut off, nanti kita nolkan. Nah, kita coba misalkan frekuensi naturalnya atau tadi frekuensinya dia 300 ya. Kita coba. Nah, ini kita ganti ya. Kita balik. Apakah bisa atau tidak ya? Oke, nah berhasil ya. Jadi yang diambil adalah yang frekuensinya tinggi ini ya, yang 300 Hz. Yang diloloskan, yang kita buang adalah yang kecil ini, yang 100 Hz. Jadi gitu, fungsi filter seperti itu. Jadi kita bisa ganti-ganti mana yang mau kita ambil. Kita harus analisis dulu fungsi frekuensi terhadap amplitudonya atau intensitas, baru kita bisa melakukan parameter filter ya, seperti tadi ya. Nah, ini saya kembalikan ke fungsi yang tadi ya, supaya frekuensinya sesuai yang kita harapkan, itu frekuensi data ya. Oke, nah ini kita ganti 100 juga nggak apa-apa ya, tapi karena F0 ini tadi sudah didefinisikan sebagai 100 ya, harusnya yang kita tampilkan adalah data yang kita mau. Oke, seperti itu. Silakan coba kembali programnya. Nanti akan ada tugas selain membuat program ini, nanti akan ada soal untuk menyesuaikan dengan amplitudonya. Nanti saya rubah amplitudonya berapa, frekuensinya juga berapa, nanti saya ganti, dan frekuensi natural atau samplingnya saya ganti ya. Ini hanya itu biasanya amplitudonya. Kemudian dalam persamaan sinyalnya nanti saya juga ganti, mungkin pakai 3 sinyal. Nanti teman-teman coba programnya supaya berjalan. Karena sinyal yang terekam di data geofisika umumnya itu lebih dari 1 ya, bisa 3, kadang 4 ya. Yang
Tapi umumnya sinyal seismik itu rata-rata gabungan dari 3 data, ada frekuensi rendah, medium, dan high biasanya. Nah, itu akan saya coba buat nanti 3 sinyal, sehingga nanti teman-teman coba filter bagian yang kita inginkan gitu ya. Oke, itu saja. Mungkin kalau untuk melihat programnya teman-teman bisa play and stop dari video ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.